Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para guru-guru kami semua yang hadir, Sayyidul Walid Kiai Haji Misbahul Munir, Kiai Haji Naik Saifullah, Al-Habib Ahmad Radi Abdul Mulai, Ustaz Mansur, para asatidz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, keluarga besar daripada Bapak Haji Son Haji, para jamaah semua yang hadir, mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW tersenyum bangga kepada kita dan gembira. Amin ya Rabbal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, karena kondisi suara, jadi saya mohon hening sejenak. Kita hadir ini malam karena cinta kepada Nabi Muhammad. Kita duduk ini malam karena cinta kepada Nabi Muhammad. Kita berkumpul bersama karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, dari mulai sebelum terlahirnya Nabi Muhammad sampai wafat ajal menjelang Nabi Muhammad, yang diingat hanya kita umatnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Tidak ada yang diingat oleh Nabi Muhammad kecuali kita umatnya. Begitu sayang Nabi Muhammad kepada kita, sampai malaikat Jibril datang, sampai malaikat Israel menjemput, tetap yang disebut adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang disayang oleh Allah, umat yang dimaafkan oleh Allah, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, ayo anak-anak, anak-anak, tahu ikan nggak ikan? Tahu ikan nggak? Tahu yang kencang, tahu ikan nggak? Ikan hidup di laut. Ikan hidup di laut. Ikan yang hidup di laut diangkat asin apa manis? Jamaah semua nih, tahu ikan nggak kita? Ikan hidup di laut. Laut itu kalau kita cobain airnya asin, airnya asin. Tapi ikan yang hidup di laut bertahun-tahun asin apa kagak? Kagak. Kenapa tuh ikan kagak asin? Karena itu ikan hidup. Coba kalau tuh ikan mati, digaremin dia asin, diasemin dia asam, tuh ikan mati. Begitu juga dengan kita manusia. Bila mana jiwanya telah mati, maka mudah diasam garemin dengan lingkungan kehidupan. Jadi kita manusia, kalau jiwanya mati, maka mudah terombang-ambing, mudah diasam garemin, mudah diwarnain. Karena apa? Jiwanya telah mati, saudara-saudara. Lalu bagaimana biar jiwa itu hidup? Jiwa kita hidup kalau kita belajar agama. Jiwa kita manusia akan hidup kalau kita duduk di majelis ilmu. Jiwa kita manusia akan hidup kalau kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Baru jiwa kita akan hidup, saudara-saudara. Makanya jiwa-jiwa yang hidup itu tidak bisa diombang-ambingkan dengan kehidupan. Sekeras apapun goyangan dari hidup, goncangan dari kehidupan tidak akan mampu menggoncang jiwa-jiwa yang hidup, saudara-saudara. Oleh karenanya saya pesankan buat diri saya dan kita semua, mari hidupkan jiwa
jiwa kita. Dengan apa? Dengan duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, belajar tentang agama, tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah mukhlisan, dia ikhlas, kata Nabi, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Saudara, banyakin zikir la ilaha illallah, disebut dan dikenal dengan zikir tauhid. Banyakin membaca la ilaha illallah, jadikan itu zikir harian kita, jadikan itu bacaan wajib kita, agar tauhid kita tetap terjaga. Saudara, karena Nabi tadi jelaskan apa? Barang siapa di antara kita yang mengucap la ilaha illallah, dia ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Saat itu sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa ma mukhlisan, apa yang disebut ikhlas? Apa yang engkau maksud dengan ikhlas? Emangnya ada orang mengucap la ilaha illallah kagak ikhlas? Apa ini saudara? Apa makna sabda Nabi Muhammad SAW? Orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas akan masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau menjaga diri engkau dari perkara yang diharamkan Allah Ta'ala, itulah yang disebut ikhlas. Jadi barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas, maksudnya ikhlas adalah menjaga diri dari semua yang diharamkan Allah Ta'ala, maka dia pasti akan dimasukkan surganya Allah. Saudara-saudara, hidup ini hanya sementara, umur tiada yang tahu, kematian pasti akan tiba kepada kita. Jangan sampai kita tergolong sebagai manusia-manusia yang muflis, orang-orang yang disebut Nabi bangkrut, karena di akhirat ada orang bangkrut nanti. Sudah sahabat ditanya sama Nabi, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang nggak punya duit ya Rasul, orang yang nggak punya harta ya Rasul. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut di hari kiamat dari umatnya Nabi yaitu orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, tapi mulutnya ngaco. Nih saudara, orang yang bangkrut di hari kiamat dari kita umatnya Nabi yaitu orang yang waktu hidupnya sholat dia kerjakan, zakat dia tunaikan, puasa dia laksanakan, tapi mulutnya mencaci maki orang lain, lidahnya memfitnah orang lain, merusak nama baik orang lain, mengambil harta yang bukan miliknya, tangannya, kekuasaannya, jabatannya dia pergunakan seenaknya. Ini kata Nabi, nanti di hari kiamat dia bakal jadi orang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Ini saudara-saudara, ini yang disebut orang bangkrut. Hati-hati, jangan berasa udah sholat udah benar, jangan berasa mentang-mentang zakat terus udah rapi, jangan merasa mentang-mentang rajin puasa Ramadan udah jadi orang bersih. Jangan saudara-saudara, jagain lidah kita, jangan sampai berbuat jahat kepada orang. Jagain tangan kita, kekuasaan kita, kekuatan kita, kejagoan kita, jabatan kita, jangan dipakai buat berbuat zalim sama orang. Jangan rusak nama baik orang lain, jangan memecah belah umat, jangan mengadu domba umat, jangan menjadi
provokator, karena ini semua akan menyebabkan bangkrut di yaumil qiyamah. Naudzubillah min dzalik. Ini saudara-saudara peringatan buat diri saya dan kita semua. Kalau kita mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, maka Allah yang tegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, maka engkau ikuti itu apa perintah Allah. Kalau engkau mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ikuti apa-apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo pelihara sholat yang 5 waktu. Jikalau sholat yang 5 waktu sudah kita perbaiki, pasti Allah akan perbaiki kehidupan kita. Jika sholat yang 5 waktu kita jaga, kita kerjakan, kita laksanakan dengan baik dan benar pada waktunya, pasti Allah akan perbaiki diri kita, Allah akan perbaiki keluarga kita, Allah pun akan perbaiki kehidupan kita. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga, kerjakan sholat yang 5 waktu, jangan kita abaikan, dan jaga pula persatuan dan kesatuan kita, karena Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang punya belas kasih kepada manusia yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Jaga ketentraman kampung kita, keamanan kampung kita. Apabila ada kemaksiatan, tegur bersama-sama itu kemaksiatan, agar ini kampung benar-benar jadi kampung yang penuh rahmat dari Allah. Orang yang dapat ampunan, kehidupannya mendapat keberkahan. Jaga kampung kita bersama dengan beribadah, dengan menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita beserta keluarga, keturunan dan saudara kita semuanya di kampung ini dalam keridhaan Allah, dalam rahmat, ampunan, kasih sayang dan keberkahan Allah, dalam lindungan Allah. Dipelihara kita beserta keturunan kita dari dunia sampai akhirat, dipertemukan dan dikumpulkan kita semuanya dengan Nabi Muhammad SAW ma'al lutuf wal afiyah. Kita doakan juga Bapak Haji Son Haji beserta para guru-guru kita semuanya, keluarga besar Bapak Haji Son, mudah-mudahan senantiasa sehat wal afiyah, barokah dan selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah bisirrul Fatihah.